Shalom, selamat pagi pemirsa Live TV dimanapun berada. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Di hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, sehingga apa yang kami baca dan renungkan benar-benar merupakan cara Tuhan berbicara buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua hari ini membuka firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Sekali lagi Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Yesus memulai pelayanannya, ia langsung diperhadapkan dengan pencobaan. Dan di ujung dari pencobaan itu, Yesus memberi teladan sebagai sosok yang beriman, yang tidak takluk kepada pencobaan, tetapi malah menaklukkan pencobaan itu. Demikian pula para murid. Mereka di awal pelayanan juga mengalami pencobaan. Sehabis Yesus berkhotbah di pinggir danau, ia mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Dalam perjalanan menuju ke seberang, perahu mereka dihantam badai. Dan ukuran badai ini rupanya melampaui pengalaman dari semua nelayan yang kemudian menjadi murid Yesus. Karena hal itu terlihat ketika mereka sangat ketakutan terhadap badai itu. Padahal sejujurnya mereka sudah terbiasa dengan danau itu. Dari mereka kecil sampai usia mereka dipanggil oleh Tuhan. Tetapi mereka tetap berteriak ketakutan. Ini menandakan bahwa badai yang datang bukan badai yang sembarangan, melampaui pengalaman-pengalaman mereka saat itu. Yesus yang kelelahan karena seharian melayani di pinggir danau, rupanya tertidur dengan sangat teduh. Dan dia dibangunkan karena menurut para murid situasinya sudah sangat darurat. Saudara-saudara, Yesus kemudian meneduhkan badai itu dan menegur para murid. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kisah ini, saudaraku, adalah kisah yang menegur manusia, baik bagi para murid maupun kita yang hidup di zaman sekarang ini. Kisah ini mengandung beberapa pelajaran berharga. Pelajaran yang pertama, bersama Kristus tak berarti tak ada badai. Sekali lagi, bersama Kristus tak berarti tidak ada badai.
Kehadiran Yesus di atas perahu itu sama sekali tidak menciptakan kekebalan tersendiri bagi perahu yang mereka tumpangi untuk tidak terkena badai. Kekristenan tidak memiliki hak istimewa untuk bebas dari masalah. Sebagai contoh, ketika negeri ini dilanda krisis ekonomi, maka orang Kristen juga terkena dampaknya. Ketika ada bencana alam, maka orang Kristen juga mengalaminya. Ketika ada kecelakaan transportasi baik darat, laut maupun udara, orang Kristen juga mengalaminya. Dan ketika pandemik yang sudah berjalan cukup lama ini datang, sebagian orang mengutip ayat-ayat yang menunjukkan betapa orang percaya katanya akan kebal atau akan bebas dari hal itu. Namun pada kenyataannya kita menjumpai tidak sedikit orang percaya dan bahkan para pelayan Tuhan, baik di dalam maupun di luar negeri, mengalaminya. Artinya, kekristenan tidak memiliki iman yang menyangkal realitas, tetapi memiliki iman yang realistis. Perahu ada Yesus, tetapi tetap harus berhadapan dengan badai. Ini menunjukkan bahwa kita harus mengakui adanya realitas badai, tanpa kita harus ketakutan dan ditekan oleh badai itu. Iman yang realistis tidak hanya mengakui adanya realitas badai di dalam kehidupan kita, tetapi juga mengakui adanya realitas yang lebih hebat dari badai itu. Ada sosok yang lebih kuat dari badai itu yang dapat meneduhkan dan mengendalikan badai itu. Iman yang sejati tidak terperangkap pada khayalan semu dan penyangkalan bisu. Iman yang sejati itu mengakui realitas dan menjawab realitas. Pelajaran yang kedua, saudaraku, bersama Kristus kita belajar membentuk ketabahan dalam diri kita agar kita mampu menghadapi badai hidup. Teguran Yesus kepada para murid adalah karena ketidakpercayaan mereka. Mungkin mereka masih sangat awam dalam mengerti hal itu. Tetapi teguran Yesus dapat menjadi pelajaran ke depan yang akan mengingatkan mereka bahwa mereka kelak akan terus menghadapi badai, bahkan badai yang lebih hebat lagi dari apa yang mereka temukan di danau. Rasul Paulus menyebut kondisi bertahan di tengah badai ini dengan istilah menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Paulus berkata demikian karena dia pernah mengalami hal yang serupa. Ketika dalam perjalanannya sebagai tawanan ke Roma, kapal yang ia tumpangi dihantam badai angin timur berhari-hari. Saat genting ia justru tidak panik. Ia malah berdiri menguatkan semua yang ada di kapal itu. Dan ia berkata, "Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Beriman, saudara, berarti mempercayai Allah. Mempercayai pemeliharaannya, mempercayai penyertaannya, mempercayai kesanggupannya dalam mengurusi kita saat kita berada di tengah-tengah badai. Namun sayangnya saudara-saudara, banyak orang Kristen yang tidak teguh hati. Mereka gampang sekali menyerah dan juga gampang untuk menyalahkan. Mulai dari menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang sekitar, bahkan ada juga sih yang kemudian menyalahkan diri sendiri. Hal ini terjadi pertama-tama disebabkan karena pengenalan mereka kepada Sang Pencipta yaitu Tuhan masih sangat kerdil dan tidak mengalami pertumbuhan. Ada istilah saudara-saudara, knowing about God, mengenal tentang Tuhan. Mereka hanya mengenal Tuhan sebatas informasi. Mereka mendengar khotbah, mereka membaca teks Alkitab, mereka mungkin membaca juga buku-buku rohani. Tetapi
hal itu hanya menambah pengetahuan mereka. Mereka butuh sekedar dari apa yang disebut knowing about God, tapi mereka juga harus memiliki knowing God. Mereka harus mengalami Allah, bukan sekedar mengetahui adanya Allah. Saudara-saudara, hal inilah yang harus semakin bertumbuh, semakin kuat dari hari ke hari, yang menyebabkan orang tidak mudah menyalahkan Tuhan, tidak mudah juga menyalahkan keadaan, karena mereka meyakini siapa yang mereka percaya dan siapa yang mereka sembah. Hal kedua yang menyebabkan mudah sekali mereka menyerah adalah karena diri mereka sendiri tidak terbuka untuk pembentukan Tuhan. Mereka tidak bersedia dibentuk oleh berbagai kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Rasul Paulus berulang kali berkata bahwa menjadi Kristen itu tidak bebas dari semua penderitaan-penderitaan yang dialami. Namun Rasul Paulus juga berkata, kita bukan hanya sekedar memasuki penderitaan, tetapi penderitaan itu memiliki manfaat yang luar biasa, yang membentuk karakter orang Kristen menjadi karakter yang kuat dan tegar di masa sukar. Rasul Paulus pernah berkata bahwa setiap kesengsaraan atau setiap penderitaan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Jadi harus ada penderitaan, dan penderitaan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Kita tidak bisa berharap bahwa kita langsung bisa tahan uji, karena proses itu harus melewati setiap kesulitan dan badai yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga saudara-saudara, bila ada badai yang datang, jangan langsung mengeluh, jangan langsung mencari kambing hitam, atau buru-buru melarikan diri dengan hal-hal yang tidak benar. Tetapi berdoalah dan gumulilah, karena setiap penderitaan yang diizinkan Tuhan pasti membawa kebaikan untuk membentuk kita. Seperti ada kata pepatah, air laut yang tenang tidak dapat memaksimalkan potensi kapal. Badai yang menguji, yang datang dengan keras, betul-betul menguji kekuatan kapal. Seringkali situasi yang tenang tidak membuktikan apa kualitas orang percaya. Tetapi badai itulah ketika datang mungkin sekali, dua kali, atau bahkan bertubi-tubi akan menguji siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci agar kita tetap kuat dan kita tetap mau bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan ialah dengan mempercayai Allah sebenar-benarnya. Pelajaran yang ketiga, bersama Kristus kita percaya pasti ada satu titik di mana Ia bertindak untuk menyelesaikannya. Ajakan berdoa dan tetap tabah adalah bentuk dari kekristenan yang dewasa dan penuh dengan pengharapan. Kita sadar bahwa kekristenan adalah sebuah keyakinan yang hidup dengan pengharapan. Nafas dari kekristenan adalah pengharapan. Pengharapan yang mengakui bahwa sepanjang apapun badai melanda, pasti ada satu titik di mana Ia berkata dengan tegas kepada badai yang melanda kita, diam, tenanglah. Itulah sebabnya ketabahan diperlukan, karena ketabahan adalah sebuah cara bertahan. Mulai dari awal seseorang mengalami badai, sampai badai itu berlalu. Karena itu saudara, jangan habiskan waktu kita untuk mensugesti diri seolah badai itu tidak pernah ada. Sebaliknya, akuilah keberadaannya. Tetaplah tenang dan tabah melewati badai itu dengan pengharapan
bahwa pasti ada waktunya Ia meneduhkan semua itu. Untuk meneguhkan semua itu, saya mengutip apa perkataan pemazmur yang sudah menubuatkan sejak awal peristiwa di Danau Galilea itu. Sehingga ia menulis, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka." Saudaraku, yakinlah, dengan iman, badai pasti berlalu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Pemirsa Live TV, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan melatih kami untuk melihat segala sesuatu dengan apa adanya. Karena itu Bapa, tolonglah kami untuk tidak pernah belajar menyangkali segala sesuatu, tapi mengakuinya dan menghadapinya dengan iman yang teguh. Karena kami yakin ya Tuhan, di satu titik dari panjangnya badai yang kami alami, Tuhan pasti berkata, "Diamlah dan tenanglah." Secara khusus kami berdoa untuk apa yang sudah terjadi belakangan ini di dunia, termasuk di negeri kami. Pandemi COVID-19 yang seolah seperti badai yang susul menyusul tidak ada hentinya. Bapa, kami meyakini bahwa badai ini pasti akan berhenti. Dan kami percaya Tuhan akan berdiri di ujung bahtera kehidupan kami. Dengan tegak Engkau berkata, "Diamlah dan tenanglah." Dan badai itu pasti berlalu. Tuhan menolong kami semua agar selaku masyarakat, kami tidak menyangkali COVID-19 dengan berbagai macam ayat yang kami pergunakan. Tapi sebaliknya dengan rendah hati kami tunduk di hadapan-Mu, mengakui semua hal yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan dengan takjub kami memandang betapa kuasa-Mu tidak akan pernah dikalahkan oleh apapun. Karena kuasa-Mu lah yang memberi kami pengharapan untuk bertahan hidup, melewati semua badai yang sedang terjadi saat ini. Ya Tuhan, tolonglah kami semua. Masing-masing kami dengan pergumulan kami masing-masing. Tapi kami percaya kebenaran firman Tuhan kembali meneguhkan kami saat ini. Kami berdoa dalam kesempatan ini ya Tuhan, untuk semua pemirsa Live Channel TV. Kami percaya Bapa, tidak seorang pun dari kami yang bebas dari badai kehidupan. Masing-masing kami memiliki judul tersendiri untuk pergumulan kami. Karena itu Bapa, apapun yang kami alami sekarang, berapa lama pun yang sudah kami jalani, kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan bagi anak-anak-Mu. Curahkanlah Tuhan jawaban, kekuatan-Mu, pengharapan-Mu untuk anak-anak-Mu semua. Sehingga kalaupun mereka masih Engkau izinkan menunggu sampai jawaban itu datang, tidak ada dari antara mereka yang menyerah. Tidak ada yang menyalahkan Tuhan. Tapi sebaliknya mereka memakai semua momen itu untuk menjadi peneguhan buat karakter mereka. Yang semakin sukar situasinya, mereka semakin tegar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga secara khusus untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kami mengucap syukur hadirnya PGI. Dan kami percaya PGI sedang mengemban tugas yang utama. Menyuarakan suara kenabian. Menindaklanjuti tindakan kenabian. Buat bangsa ini
buat gereja Tuhan. Karena itu Tuhan, murnikanlah seluruh hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap derap perjuangan kami ini mendatangkan hal yang baik. Karena kami percaya terang itu bukan diletakkan di bawah gantang, tetapi diletakkan di atas kota dan gunung, sehingga semua dapat melihat. Pakailah PGI dalam semua pergumulan dan perjuangan di konteks negeri ini menjadi terang yang bersinar, yang menyala-nyala, yang membuat orang memandang dan orang melihat terang Kristus bekerja melalui lembaga ini. Tuhan menyertai seluruh pimpinan, seluruh staf yang bekerja mati-matian dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Karya Kristus menyertai mereka, dan apa yang mereka dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan bangsa dan negara ini. Ketika bangsa ini sedang fokus terhadap berbagai macam kesulitan, masih ada pihak-pihak lain yang coba mengerjakan hal-hal lain yang tidak penting, sehingga negeri ini ditarik ke sana dan kemari. Tuhan, tolonglah, pimpinlah para pemimpin kami untuk mengarahkan dengan benar negeri ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga, biarlah seluruh komponen masyarakat mau terlibat dan mau bekerja sama dengan pemerintah, mengarahkan negeri ini ke arah yang baik. Tuhan, anugerahkan kesehatan buat bangsa ini, agar bangsa ini tidak mengurusi hal-hal kecil, tetapi mereka boleh mengurusi hal-hal besar yang Tuhan percayakan lama buat negeri ini. Terima kasih Bapa, dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun gereja Tuhan berada, dan dimanapun komponen bangsa berada, sertailah ya Tuhan. Karena sesungguhnya kami hidup di bawah kekuasaan-Mu. Bertindaklah ya Tuhan, agar badai ini cepat berlalu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai memberkati saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.